Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita kembali lagi pada episode yang ketiga untuk membicarakan. Pada episode ini kita akan mengkaji atau menelah tentang genealogi Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW dengan beberapa perspektif, dengan tujuan untuk kita mengenal lebih dalam tentang sosok beliau dan nasab beliau. Untuk itu pada kesempatan ini juga kita akan mendengarkan narasumber kita langsung, yaitu sebagaimana episode-episode sebelumnya, bahwa guru kami atau guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf akan membahas ini lebih dalam tentang genealogi Nabi Muhammad SAW dari dua perspektif dasar yang menjadi fokus kita pada episode kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat awal penciptanya atau awal penciptaan beliau. Kemudian yang kedua adalah nasab atau genealogi dari Rasulullah Muhammad SAW. Dari dua perspektif itu kemudian ditelah dan dikaji pada kesempatan ini. Diharapkan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sekaligus menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat pada umumnya untuk mengenal sosok dan sekaligus silsilah serta nasab junjungan kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu saya langsung saja kepada Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Habib, kali ini kita akan, sebagaimana saya katakan tadi, dua hal penting yang kita akan menelusuri dari perspektif genealogi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, junjungan kita tercinta. Yaitu pertama bagaimana awal penciptanya, dan yang kedua adalah nasab atau genealogi dari Rasulullah SAW. Menurut Habib, bagaimana dari kedua sisi tersebut pandangan Habib? Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Genealogi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal penciptaan beliau memang terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada yang berkeyakinan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Kebanyakan dari golongan para sufi meyakini hal itu. Kalau kita mengkaji dan membaca kitab-kitab tasawuf karya Ibnu Arabi, maka cenderung pendapat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya. Bahkan kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari ayahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir pada tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, menulis sebuah kitab berjudul Fadail Amiril Mu'minin Ali ibn Abi Thalib. Di situ ada riwayat yang menyatakan Nabi diciptakan dari cahaya. Ulama lainnya yang sangat terkenal ketat di dalam periwayatan, karena juga selain sebagai pakar dalam bidang fikih, pakar di dalam bidang ilmu hadis, bernama Al-Imam Mula Ali Qori, salah satu ulama yang mensahihkan hadis-hadis yang membahas bahwa hakikat penciptaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari cahaya. Ulama tafsir Al-Imam Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari
yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga menulis di dalam tafsirnya ketika menerangkan dan menguraikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Beliau menyatakan, "Al-muradu bin nur fahuwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saya terjemahkan secara makna dari tafsiran tersebut. Yang dimaksudkan cahaya di ayat tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang menyatakan awal penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari cahaya. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai juga menukilkan di dalam kitab Maulid beliau dari Jabir. Sayyidina Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, awal sesuatu yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan." Ala sabilil makna, ya, dengan makna yang dijabarkan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. "Demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan adalah nur Nabiyika Muhammad, cahaya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berkeyakinan di kalangan kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan dari cahaya, maka itu tidak mengganggu masalah akidah dan tidak perlu dipertentangkan. Karena tidak ada sakut paut dengan masalah mengkultuskan. Karena malaikat juga diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Nah, namun cahaya Nabi Muhammad SAW lebih hebat dari cahaya malaikat. Di mana bukti konkret menyatakan di dalam kitab-kitab sejarah, terutama yang membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril adalah malaikat diciptakan dari cahaya. Namun ketika ingin menembus hijab-hijab, ketika sudah sampai di Sidratul Muntaha, naik lagi ke atas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak mampu untuk melewati hijab-hijab cahaya tersebut. Dengan pernyataan malaikat Jibril bahwa hijab-hijab cahaya itu akan membakar diriku. Namun Nabi Muhammad SAW yang mampu menembus. Itu menandakan bahwa cahaya malaikat Jibril itu tidak mampu menembus cahaya hijab tabir yang ada di atas Sidratul Muntaha. Namun Nabi Muhammad SAW mampu menembusnya. Karena cahaya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang khusus Allah ciptakan untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam salah satu kitab, Ibnu Arabi menyatakan juga dalam sebuah kitab berjudul Daqaiqul Akhbar, bahwa segala sesuatu termasuk malaikat diciptakan dari percikan cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada golongan ulama yang berpendapat demikian, itu ada. Nah, maka bagi golongan lainnya yang tidak sependapat tidak perlu mengingkari hal itu. Karena tidak ada sakut pautnya dengan masalah kesyirikan atau mengkultuskan Nabi Muhammad. Karena Allah sendiri sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai satu penciptaan yang paling mulia. Itu kesepakatan ijma' para ulama. Segala sesuatu ciptaan yang paling mulia yang Allah ciptakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada syair yang sering dibacakan, ya, anta nurun fauqa nurin, ya, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Segala sesuatu selain Nabi Muhammad yang diciptakan dari cahaya, itu mereka cahayanya mengambil daripada cahaya sumber, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka mengingkari akan penciptaan Nabi Muhammad dari cahaya. Menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari manusia layaknya manusia biasa. Seperti dari anak turunan Adam yang berasal dari tanah. Innama ana basyarun. Sesungguhnya saya adalah manusia. Tapi ayat ini sebenarnya menceritakan al-a'rad
al-basyariyah, ya sifat-sifat manusianya Nabi Muhammad SAW itu ada. Bukan menceritakan khususnya awal penciptaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dari golongan manusia. Semua para nabi Allah utus dari golongan manusia. Sifat-sifat manusia itu menempel di dalam sifat-sifatnya para nabi. Karena para nabi adalah manusia. Di antaranya makan, minum, tidur. Nah, inilah sifat-sifatnya para nabi karena nabi adalah manusia. Tapi ada khususiyah yang khusus Allah berikan hanya khusus para nabi. Bisa melihat malaikat. Kemudian tidurnya Nabi Muhammad tidak membatalkan wudhu karena hatinya tidak lalai. Dan Nabi Muhammad keringatnya wangi. Nah, ini kan berbeda dengan manusia umumnya. Karena yang dimaksud dalam kata bashar di situ secara biologis, sifat-sifat biologis. Tapi sifat-sifat khususnya itu Allah berikan khusus kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Sehingga ada ungkapan mengatakan, al-bashar la kal-bashar. Nabi Muhammad manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Jadi kita harus bedakan itu. Maka Allah lanjutkan firman tersebut, yuha. Diberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Innama ana basyarun. Saya adalah manusia. Mithlukum, seperti kalian. Yuha ilayya. Yang diberikan wahyu kepadaku. Nah, kalimat diberikan wahyu padaku ini menunjukkan Nabi berbeda dengan manusia biasa. Karena tidak ada manusia yang bisa menerima wahyu kecuali manusia-manusia yang istimewa, yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini beberapa pendapat tentang awal penciptaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menarik karena dari perspektif awal penciptaan sangat jelas ya. Sangat jelas sebagaimana yang dijelaskan oleh Habib tadi. Saya pikir hampir-hampir menurut saya tidak ada celah untuk kita perdebatkan lagi dari sisi pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Habib tadi. Akan tetapi sekarang hal yang faktor kedua ini yang lebih menarik ya, yang menyangkut dengan nasab. Nah, ini. Mungkin Habib lebih secara terbuka untuk menjelaskan sedikit tentang nasab atau genealogi Rasulullah SAW. Karena sekarang ini banyak perspektif yang kita lihat secara sosial orang, karena mungkin berbagai pengaruh ya, perkembangan zaman dan sebagainya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini menjadi perdebatan-perdebatan, sehingga perlu Habib mendudukan secara rinci tentang bagaimana nasab atau genealogi dari Rasulullah Muhammad SAW. Silakan. Ada satu kitab ditulis oleh Said Umar Al-Kaf yang membahas secara terperinci leluhur-leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Berjudul As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Ma'abbad. Jelas dalam kitab ini salah satu pendapat yang dikuatkan bahwa seluruh leluhur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana Allah pilih untuk menampung cahaya genetika, genealogi Nabi Muhammad SAW, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Sayyidina Abdullah dan ibundanya Sayyidah Aminah bintu Wahab, yang menampung cahaya nasab tersebut, cahaya Nabi Muhammad SAW, itu Allah seleksi orang-orang terbaik. Itu kesimpulan yang terdapat dalam kitab As-Sarhul Mumarrad wal Fakhrul Ma'abbad. Jadi semuanya adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang berakhlak mulia. Semuanya, mulai dari ayahnya Nabi hingga kepada Nabi Adam. Karena dalam satu riwayat Nabi menyatakan dengan sangat lugas, saya adalah orang terbaik dari orang terbaik. Riwayat Muslim, Nabi mengatakan, Innallaha astafani, Allah sudah mensucikan saya dan memilihkan saya. Di situ diceritakan berasal dari anaknya, turunan Nabi Ismail, Bani Kinana dan suku Quraisy. Kemudian muncul ya Rasulullah SAW yang sudah diseleksi dan disucikan oleh Allah. Kata istofa itu nanti menjadikan gelarnya Nabi Mustafa, yang artinya adalah manusia pilihan, manusia yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nasab beliau.
Nah, ini pendapat-pendapat yang menurut saya perlu kita pegang. Ya. Karena lebih selamat. Yang pertama, yang kedua, berdasarkan firman Nabi SAW itu berpindah-pindah dari sulbi-sulbi orang-orang yang sujud kepada Allah. Wa taqallubaka fis sajidin. Kau berpindah-pindah di sulbi-sulbi orang yang sujud kepada Allah, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini pendapat pertama. Ulama sepakat bahwa kita mengambil informasi yang valid berdasarkan rantaian nasab Nabi sampai kepada leluhur Nabi yang paling tertinggi itu sampai kepada Adnan. Ya, di sini menjadi satu kesepakatan. Dan Nabi di dalam riwayat memperkenalkan diri beliau dalam satu kesempatan, dalam satu waktu menyebutkan nama ayah beliau, kakek beliau sampai kepada Adnan. Jadi Nabi yang memperkenalkan diri beliau sampai nasabnya kepada Adnan. Nah, tidak mungkin Nabi memperkenalkan orang-orang yang tidak baik. Itu karena Nabi bangga, sehingga Nabi memperkenalkan itu leluhur-leluhurnya sampai kepada Adnan. Nah, di atas Adnan nasabnya Nabi diyakini dan disepakati sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Akan tetapi riwayat nasab di atas Adnan itu menjadi khilaf, menjadi tidak valid. Sehingga yang valid itu kita menghafal nasab Nabi mulai dari Nabi Muhammad sampai kepada leluhur beliau yang bernama Sayyiduna Adnan. Ini yang disepakati oleh ulama. Dan Nabi pernah membanggakan hal itu. Beliau mengatakan dalam satu ucapannya, ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi yang tidak pernah berdusta. Saya adalah putranya Abdul Muttalib. Dalam riwayat yang lain dinyatakan tidak boleh berbangga-bangga dengan orang musyrik. Tapi dari hadis ini Nabi berbangga-bangga dengan kakeknya. Itu menunjukkan kakeknya adalah orang yang baik, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rentetan nasabnya sampai kepada Adnan, semuanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah dan mengenal Allah dan menjalankan syariat-syariat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah taala tentukan kepada mereka. Nah, ya. Ada pendapat kedua menyatakan orang tua Nabi tidak muslim, ya, dalam keadaan musyrik dan seterusnya. Ini pendapat-pendapat yang kontradiktif, walaupun ada. Ya, makanya saya katakan ini pendapat sifatnya subjektif. Pendapat sifatnya subjektif. Walaupun ada hadisnya saz, bertentangan dengan nas yang lebih sahih. Sehingga pendapat-pendapat semacam ini layaknya kita tinggalkan. Kalaupun ada yang meyakini tidak perlu dipublikasikan karena tidak memberikan manfaat kepada umat, justru memberikan problem dan mengajarkan orang kaum muslimin menjadi tidak memuliakan Nabi karena ada cacat daripada orang tuanya. Dan ini hal yang perlu kita hati-hati di dalam menyampaikan hal tersebut. Ini secara genetika bagaimana ulama telah membahas masalah tersebut. Ya, ini menarik ya. Awal penciptaan, sebagaimana dijelaskan oleh Habib tadi, kita sudah kenal dan begitu luar biasa. Kemudian masuk kepada nasab beliau yang begitu mulia, yang luar biasa, yang dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya tidak ada faktor pembandingnya di sini. Ada satu pembelajaran penting di sini yang mungkin perlu dijelaskan oleh Habib, yaitu bagaimana ikhtiar ataukah bagaimana kita meningkatkan terutama pada masyarakat muslim ya, sehingga rasa cinta kita terhadap Rasulullah dengan nasabnya. Nah, penting ada satu penegasan khusus bagi Habib kepada halayak masyarakat untuk bagaimana langkah-langkah kita ataukah ikhtiar kita secara maksimal untuk memperoleh jalan menuju bagaimana untuk mencintai Rasulullah sebagai sosok manusia yang paling mulia, kemudian nasab-nasab beliau yang mungkin sampai hari kiamat ya, kalau tidak salah. Kira-kira menurut pandangan Habib bagaimana? Ya. Yang pertama, tidak mungkin bisa kita muliakan seseorang dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, apalagi sering menyatakan manusia yang paling mulia. Artinya paling mulia itu dari segala aspek, termasuk nasab. Oleh sebab itu ada riwayat malaikat Jibril menyatakan, saya sudah pergi ke bagian timur bumi dan bagian barat bumi.
Dan saya tidak temukan nasab yang paling mulia seperti nasab Nabi Muhammad. Allah. Dan saya tidak dapatkan suku yang paling mulia seperti sukunya Nabi Muhammad. Allah. Riwayat yang lainnya juga Nabi pernah menyatakan, lam azal unqal, senantiasa saya berpindah-pindah, minal aslabi fakhira, minal aslabi tahira ilal arhami takhira. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa saya berpindah-pindah dari sulbi-sulbi yang suci ke rahim-rahim yang suci. Ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya banyak yang menjurus kepada nasab beliau itu suci dan bersih. Gitu. Maka hal-hal yang justru mengurangi penghormatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah masalah nasab. Kalau nasab beliau ada kecacatan, di situ berarti ada tidak kesempurnaan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah manusia yang paling sempurna. Ya. Kalau ada yang cacat dari nasab, maka tidak sempurna. Jadi kita mengajarkan kepada orang menghormati Nabi, tapi riwayat-riwayat semacam ini justru menjatuhkan kemuliaan Nabi, menjauhkan kita untuk menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membuat syair-syair pujian, khairu khalqillahi kullihimi. Nabi Muhammad adalah makhluk paling terbaik secara mutlak dari segala aspek. Jadi kita harus menyeleksi pendapat-pendapat yang justru membuat kita tidak memuliakan Nabi, tidak mencintai Nabi, tidak menghormati Nabi. Karena terpapar paham-paham yang justru menjatuhkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Ya. Terakhir sebagai penutup, mungkin ada tips khusus ya untuk lebih memberikan edukasi kepada masyarakat, karena kita bahas tentang genealogi Rasulullah, manusia paling mulia. Paling tidak akhir dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita mampu membangun rasa cinta, mahabbah kepada Rasulullah dengan para ahlul bait. Paling tidak kira-kira tips yang lebih simpel dan supaya masyarakat terutama kaum muslim untuk menjaga istiqamah dalam hal merawat rasa kecintaan mereka terhadap Rasulullah dan nasabnya. Silakan, Bik. Ada salah satu ulama bernama Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Ini ucapan beliau singkat tapi sangat dalam maknanya. Saya pernah membaca dalam salah satu karya beliau, Safahatun min Sabril Ulama. Di situ beliau mengatakan al-Islam dzauqun. Jadi kita beragama Islam itu bukan hanya akal, bukan hanya data, tapi ada yang namanya rasa dalam beragama. Allah. Nah, ini yang sangat penting. Bagaimana kiranya kita punya perasaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ulama-ulama yang punya rasa kepada Nabi, punya cinta kepada Nabi, mereka melihat Nabi itu sempurna secara utuh. Dan itu tidak salah. Dan memang realitanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling sempurna. Sehingga rasa ini perlu. Bahkan dikatakan ada surat-surat, ayat-ayat dalam Al-Quran, misalnya surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Walaupun ini secara nas menyebutkan paman Nabi Abu Lahab berada dalam neraka, tapi para ulama-ulama yang memiliki dzauq rasa, mereka hindari membaca surat tersebut di dalam sholat. Bukan karena haram membaca surat itu, tidak. Tapi tadi ada rasa. Bagaimana sih menjaga perasaan Nabi Muhammad? Walaupun ini nasnya menyatakan di dalam neraka, tapi kan ada hubungannya dengan Nabi. Dia adalah pamannya Nabi. Dan Nabi ketika lahir, dia pernah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditulis sebuah syair oleh Syekh Nasruddin Ad-Damiski, "Idza kana hadza kafirun, jaa dhammahu wa tabbat yadahu fi jahimi muhallada, ata annahu yaumal isnain daima yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Yang kesimpulannya bahwa paman Nabi Abu Lahab yang sudah dinaskan celaka di dalam neraka,
ya, dan sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Pernah berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Rasa bahagianya atas kelahiran Nabi Muhammad sebagai keponakannya, bukan sebagai Nabi. Rasa bahagia itulah menjadi satu bentuk rukhsah, keringanan azab di dalam neraka, karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai keponakannya Muhammad, bukan sebagai Nabi Muhammad. Bagaimana kiranya orang Muslim yang beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW, dia meninggal dalam keadaan tersebut. Maka jauh anugerah lebih besar Allah berikan kepadanya. Nah, ini jelas Abu Lahab pernah bahagia atas kelahiran Nabi. Abu Lahab adalah pamannya Nabi. Orang yang beragama menggunakan rasa, pasti dia merasa tidak nyaman ketika mengucapkan ini paman Nabi dalam neraka. Karena di situ ada nama Nabi, ada hubungannya dengan Nabi. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi, meriwayatkan hadis Nabi, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah putrinya Nabi Muhammad mencuri, saya akan memotong tangannya. Imam Syafi'i tidak berani melafadzkan nama Sayyidah Fatimah, tidak berani melafadzkan nama Nabi Muhammad. Yang disebutkan Fulanah bintu Fulan. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i punya rasa. Beragama bukan hanya dalil, beragama bukan hanya akal yang digunakan, tapi hati, rasa. Itulah ruh di dalam beragama. Kalau tanpa ruh ini, maka beragama bagaikan orang mati, yang ada hanya jasad tapi tidak ada ruh, sehingga tidak ada rasa dalam beragama. Nah, sehingga dengan mudahnya mengatakan orang tua Nabi kafir, masuk neraka. Muhammad orang biasa, tanpa sebutan gelar, tanpa penghormatan. Nah, orang semacam ini tidak ada rasa dalam beragama, dan tidak ada adab dan etika dalam beragama. Dia merasa cukup dengan amalannya, dengan ilmunya, padahal itu hanya setitik air di dalam samudra lautan yang luas kalau membandingkan ilmunya Allah dengan ilmu yang ia miliki. Nah, jadi perlu itu yang namanya dzauq. Al-Islam dzauq. Oleh sebab itu orang yang sudah punya rasa ini, semua informasi yang tidak layak walaupun termaktub dalam kitab, jika dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, maka dia akan lewatkan itu. Atau dia mengucapkan hasya wa kalla, mustahil Nabi memiliki sifat tersebut. Allah. Nah, ini dia sudah mencapai magom dzauq. Allah. Ya. Menarik ya. Episode kali ini kita membahas tentang genealogi manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang luar biasa untuk menjadi tiba dan sekaligus memberikan kekuatan kita untuk meningkatkan rasa mahabbah, cinta kepada Rasulullah dengan nasabnya atau para ahlul baitnya. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini sebagai episode kita membahas tentang genealogi Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Habib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.